Dari baik, memang kita sudah disempatkan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan tugas yaitu tentang pesta desa. Di sini kami menggambarkan pesta desa potensi desa Lisepu. Desa Lisepu memiliki desa Lisepu terdiri atas 3 dusun, yaitu dusun pertama dusun Merah Bele, yang kedua dusun Analise Rua Balise, yang ketiga dusun Naulu Lisepu. Jadi dusun tersebut memiliki potensi tersendiri. Jadi yang pertama saya menjelaskan dusun 1, yaitu dusun Merah Bele. Di dusun Merah Bele terdiri beberapa potensi. Yang pertama perkebunan jagung, yang kedua persayuran, yang ketiga persawahan. Terus di dusun Merah Bele tersebut ada kapela, yaitu kapela nama Kapela Santo Merah Bele, dan juga ada kawasan hutan lindung yang bernama Taman Bajo. Yang berikut saya menjelaskan ke dusun yang kedua. Dusun kedua juga memiliki potensinya tersendiri, yaitu ada perkebunan jagung dan ada gua Marian Molise. Yang berikut di dusun Naulu Lisepu. Di dusun Naulu Lisepu ada potensi juga, yaitu ada perkebunan kemiri dan kebunan jagung. Jadi di desa Lisepu juga memiliki aliran sungai yang mengalir dari desa Merah Bele sampai di desa sampai di dusun Limaruan Malise. Jadi baik, itu saja presentasi dari saya. Dan sekian dan terima kasih. Waktu berapa itu? Di sini kami akan menjelaskan analisis jaringan hubungan. Analisis ini bertujuan untuk memetakan hubungan antar aktor yang terlibat dalam program pembangunan untuk melihat bagaimana aktor-aktor di dalam suatu masalah sosial atau proyek saling berhubungan, mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Fokusnya bukan hanya siapa yang terlibat, tapi juga peran dan arah hubungan antar mereka. Yang kedua, identifikasi aktor. Aktor bisa saja berupa individu, kelompok atau organisasi, dan institusi formal yang termasuk di dalam individu itu tokoh masyarakat, kepala desa, dan juga guru serta pemuda desa. Yang termasuk di dalam kelompok dan organisasi itu seperti RT RW, lembaga desa, LSM, perusahaan, dan pemerintah. Dan yang ketiga yang termasuk di dalam institusi formal itu kantor pemerintah dan dinas terkait. Yang ketiga, jenis hubungan. Hubungan antar aktor bisa berbeda-beda, seperti kooperatif dan kolaboratif, yaitu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti pemerintah desa, LSM, dan masyarakat lokal bekerja sama di dalam proyek pelestarian lingkungan. Yang kedua, hierarkis dan kekuasaan, yaitu ada yang mengatur atau mempengaruhi keputusan orang lain. Contohnya seperti pemerintah pusat memberi instruksi kepada pemerintah daerah di dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Yang ketiga, konflik dan bersaing, yaitu terjadinya perbedaan kepentingan seperti perusahaan vs komunitas lokal di dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang keempat, kekuatan dan pengaruh. Di sini ada 3. Yang pertama, simbolisasi, yaitu siapa yang paling berpengaruh dalam jaringan. Kedua, breeding atau jembatan, yaitu siapa yang menghubungkan kelompok yang berbeda. 3, pinggiran, yaitu aktor yang kurang berpengaruh atau kurang terlibat. Kelima, visualisasi jaringan,
biasanya digambarkan dalam bentuk diagram. Yang pertama titik, yaitu mewakili aktor. Yang kedua garis atau panah, mewakili hubungan antar aktor. Arah panah menunjukkan aliran pengaruh atau informasi. Yang keempat, ketebalan garis yaitu bisa menunjukkan kekuatan atau intensitas hubungan. Baik, lanjut di diagram jaringan hubungan antar aktor. Jaringan hubungan antar aktor itu ada pemerintahan desa, LSM, tenaga kesehatan, masyarakat, sekolah. Pemerintah desa itu struktur menuju LSM, dan tenaga kesehatan menuju ke masyarakat dan sekolah. Terima kasih. Jadi baik, saya memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan materi jaringan hubungan antar aktor. Kesimpulannya, pemerintah desa merupakan pusat pengambilan keputusan dan koordinasi program. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada tim penilai. Kesempatan ini Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Penilaian yang pertama, pertanyaan yang pertama dari kelompok kami, sebutkan contoh dari hubungan antar aktor. Dan yang kedua, apa fungsi dari aktor tersebut? Sekian dari pertanyaan kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada kelompok penjelas untuk menjawab pertanyaan. Hubungan antar aktor. Contohnya dalam kasus gizi anak di desa Cisepu. Aktornya bisa kepala desa, badan atau posyandu, bidan atau posyandu, orang tua atau keluarga, dinas kesehatan, LSM kesehatan. Jenis hubungan antar aktor bisa berbeda-beda, kooperatif atau kolaboratif, saling bekerja sama. Setelah itu hierarkis atau kekuasaan, ada yang mengatur atau yang mempengaruhi keputusan orang lain. Terus konflik atau bersaing, terjadi perbedaan kepentingan dan informasi atau komunikasi, berbagi data atau pengetahuan. Jadi terima kasih. Saya belum menjawab. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Waktu dan kesempatan dari kelompok penjelasan yang sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sekarang masuk sisi yang kedua, penilaian. Dari kelompok kami memberikan nilai 8. Kejanggalan yang pertama mungkin dari peta. Apa yang dibuat dari kelompok ini, penjelasan mungkin dari kami kurang mengerti. Yang kedua, sesi penjelasan dari saudari siapa namanya, Ayu, mungkin penjelasannya suara atau volume itu kurang jelas. Sekian dari penilaian dari kelompok kami. Terima kasih atas keputusan yang diberikan oleh tim penilai. Kami siap terima. Kami kembali.